Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, awal di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku,
Shalom, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali dalam ibadah bulanan kita, tapi spesial bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Oleh sebab itu di Galatia pasal 5 ayat yang pertama katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bila ayat ini mengantarkan kita memasuki ibadah di bulan kemerdekaan ini, kita tidak lagi mau dikenakan kuk perhambaan karena kita telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Mari kita berdoa, kita menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, kami percaya kasih karunia dan anugerah Tuhan akan terjadi atas ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkati ibadah kami Bapa dari pertama, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita. Nah, kita bisa merdeka karena kasih Tuhan Yesus. Untuk itu, kita ingin untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus lagi. Mari kita nyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Ku padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita tahu bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan semangat. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan perintah bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi
jadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, terlebih seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, terlebih seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, terlebih seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Shalom, selamat pagi Sivitas SMA Kristen YSKI. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kehidupan kita. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami lewat Zoom ini untuk bersama mengikuti kebaktian bulanan. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kami mau membuka telinga dan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari ubahkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Entah sudah berapa kali kita mengikuti ibadah online seperti ini. Sudah banyak ya. Lalu bagaimana perasaan kita? Apa yang kita rasakan? Apakah kita sudah mulai bosan? Atau kita masih tetap semangat? Beberapa kali kita mengikuti ibadah, saya melihat banyak di antara kita yang kurang semangat untuk memuji Tuhan. Banyak di antara kita yang kurang semangat menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya juga menyadari bahwa sudah sekian lama, hampir 2 tahun kita mengikuti atau melakukan ibadah seperti ini. Pasti rasanya bosan. Tetapi saudaraku, life must go on. Hidup harus terus berjalan. Kita harus terus menjalani kehidupan kita di saat-saat seperti ini. Tetapi kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang memegang kita. Amin. Jadi kita harus tetap semangat. Kita harus jaga semangat kita untuk kita terus menjalani kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah hampir 2 tahun juga kita mengalami pandemi COVID-19. Bukan hanya di negara kita, tetapi di seluruh dunia mengalami hal ini. Dan ini membawa dampak yang sangat besar pastinya. Kita semua sudah merasakan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun sosial
budaya. Seperti yang kita alami, kita rasakan sebelum pandemi, kita bisa bersama-sama belajar, Bapak Ibu guru mengajar, anak-anak belajar di sekolah, dalam satu ruangan kelas. Kita bisa bercanda bareng, kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa diskusi dalam satu ruangan. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Kita dibatasi. Ya, apa-apa terbatas. Saat ini Bapak Ibu guru hanya bisa bertemu secara online dengan para siswa. Lalu bukan hanya sekolah, kita bisa merasakan sekarang ketika kita pergi kemana-mana kita harus menggunakan masker. Bahkan ketika kita pergi ke gereja, kita memuji Tuhan, kita juga harus menggunakan masker. Lalu saat ini ketika kita pergi ke rumah makan, kita pergi ke sebuah restoran, kita tidak bisa makan dengan waktu yang panjang. Bahkan saat ini kita harus take away. Kita beli, kita bawa pulang, atau kita bisa makan di mobil. Tidak diizinkan untuk makan di dalam sebuah rumah makan atau restoran. Dan hal-hal ini sudah kita alami hampir selama 2 tahun. Dan dalam keadaan seperti ini banyak usaha yang dilakukan oleh manusia. Tetapi banyak orang juga mengalami putus asa. Mereka kemudian mengalami kelesuan, mungkin hampir menyerah dengan keadaan. Kita bisa lihat contoh di tempat wisata Guci di Kabupaten Tegal. Banyak orang yang usaha di sana, melakukan usahanya di sana, mungkin berjualan, berdagang. Kemudian mereka memasang bendera putih, itu artinya tanda mereka menyerah. Lalu juga di negara Malaysia, banyak masyarakatnya yang mengibarkan bendera putih juga, tanda mereka menyerah. Dan usaha lain yang dilakukan oleh manusia, pasti sudah banyak orang, mungkin hampir semua orang mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan daripada Tuhan. Mereka mohon belas kasihan daripada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Apakah saat ini pandemi ini sudah berakhir? Pandemi ini belum juga berakhir. Bahkan saat ini kita mengalami atau menjalani PPKM level 4. Sudah hampir 1 bulan ini kita mengalaminya. Pasti akan ada lebih banyak orang lagi yang terdampak akan adanya PPKM ini. Inilah situasi atau keadaan yang harus kita alami atau yang sedang kita alami di hari-hari ini, di saat-saat ini. Lalu apakah kita menyerah? Apakah kita harus patah semangat? Buat kita semua yang saat ini mungkin mengalami kelesuan, buat kita yang saat ini mengalami patah semangat atau ingin menyerah, stop, jangan lakukan dulu. Kita mau belajar firman Tuhan yang bisa menguatkan dan jadi berkat buat kita saat ini. Saya mengajak untuk kita semua belajar atau membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai 31. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai 31, beginilah bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Untuk firman Tuhan yang kita boleh baca di pagi hari ini. Siapa yang tidak tahu bangsa Israel?
Kita semua pasti tahu bangsa Israel dan pernah mendengar cerita atau kisah yang dialami oleh umat Tuhan di Israel. Bagaimana bangsa Israel mengalami pembuangan atau penghukuman dari Tuhan yang kedua kali, yaitu di Babilonia dan Asyur. Mengapa mereka sampai mengalami hal itu? Karena mereka menjadi umat yang tegar tengkuk. Mereka menjadi umat yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Karena itu, kurang lebih 70 tahun bangsa Israel mengalami perbudakan. Bangsa Israel mengalami keadaan yang begitu membuat mereka menderita, membuat mereka menyerah, membuat mereka putus asa. Dan dalam keadaan yang seperti itu, bangsa Israel atau umat Tuhan saat itu, mereka juga menaikkan doanya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan. Tetapi apa yang mereka rasakan? Mereka merasa Tuhan tidak mendengar doa mereka. Mereka merasa Tuhan tidak memperdulikan keadaan mereka. Mereka merasa Tuhan membiarkan mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang menderita. Bahkan mereka merasa diri mereka hampir binasa. Dikatakan di sana, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dalam keadaan yang berat tersebut, umat Allah, bangsa Israel merasa dibiarkan oleh Tuhan. Sehingga mereka semua kemudian menjadi lesu, tidak semangat, dan hampir menyerah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan umat Israel yang terpuruk seperti itu, ada kabar baik yang Tuhan berikan untuk setiap mereka. Dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bayangkan saudara, dalam keadaan umat Israel yang terpuruk seperti itu, mereka sudah memohon pertolongan, belas kasihan Tuhan. Kemudian mereka seolah-olah merasa Tuhan tidak menjawab mereka. Tetapi kemudian ada kabar baik yang memberikan semangat buat mereka. Ada kabar baik yang melegakan hati mereka, sehingga membuat mereka kembali bersemangat, membuat mereka tidak kehilangan semangatnya. Yang tadinya lesu menjadi semangat, yang tadinya menyerah mereka kembali penuh dengan perjuangan. Itulah kisah yang dialami oleh umat Israel. Sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Mungkin banyak hal, banyak faktor yang membuat kita kemudian menjadi lelah. Tugas banyak, ekonomi drop, turun, terus kehilangan saudara dan yang lain sebagainya. Kita merasa kita terpuruk. Kita juga sudah menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tetapi apa jawabannya? Pandemi juga belum selesai. Tetapi pada hari ini ada kabar baik yang ingin Tuhan berikan kepada setiap kita. Lewat firman Tuhan yang kita baca, ada beberapa hal. Ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Yang pertama, kita akui bahwa Dialah Allah yang kekal dan Allah yang memegang kendali dalam segala hal. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya, kenapa sih pandemi ini harus ada? Kenapa sih harus aku dan keluargaku yang terkonfirmasi positif COVID? Kenapa sih harus aku atau harus dia yang kehilangan keluarganya? Kenapa harus seperti ini? Dan pertanyaan itu mungkin tidak kita temukan jawabannya. Tapi mari kita sadari bahwa dalam keadaan yang seperti ini, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sudahkah ucapan syukur keluar dari mulut kita ketika kita mengalami hal itu? Ketika kita terkonfirmasi positif, sudahkah kita berkata, terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami dalam keadaan seperti ini, masih ada Tuhan yang bersama dengan kami. Masih ada Tuhan yang memegang kendali kehidupan kami, sehingga kami tidak dibiarkan sendirian. Lalu apa yang kita bisa pelajari? Kemudian kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan sang pemegang kendali kehidupan kita. Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Tuhan izinkan keluarga kita terdampak. Mungkin kita sedang mengalami teguran Tuhan. Mungkin atas kesombongan kita, atas ketidaktaatan kita, atau atas ketamakan kita, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita perlu akui, kita perlu ingat bahwa kita harus mohon ampun di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memegang kendali di dalam segala hal. Sudahkah kita mengakui Tuhan memegang kendali kehidupan kita? Seperti pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Seperti pujian tadi yang mengakui bahwa Tuhan berdaulat, memegang kendali atas kehidupan kita. Biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita mau menjadi umat Tuhan yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus menunggu jawaban Tuhan. Terus menunggu, terus berharap kepada Tuhan. Sebab waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat kita semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita mau nanti-nantikan waktu Tuhan. Kita mau nanti-nantikan Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Lalu di poin yang ketiga, kita mau belajar, kita mau menyadari bahwa dengan kekuatan Allah kita mampu menghadapi situasi sesulit apapun. Saya akan bacakan di ayat yang ke-31 yang B. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hanyalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu sadarilah kekuatan yang kita miliki sekarang. Ketika kita bisa melakukan pekerjaan apapun, melakukan aktivitas apapun bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya karena kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa disombongkan dari kehidupan kita. Tidak ada yang bisa diunggulkan dari seorang manusia. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan dalam kehidupan kita di dunia ini, semua pasti akan mengalami kesulitan, bahkan situasi atau keadaan yang sangat berat. Semua manusia pasti mengalaminya. Dan setiap orang berbeda, bentuknya bisa bermacam-macam. Tetapi yang pasti orang yang hidup di dunia, yang Tuhan masih izinkan untuk bisa melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan, kita semua pasti akan mengalami yang namanya masalah. Kita akan mengalami yang namanya pergumulan. Tetapi dalam situasi yang demikian, Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, don't give up, jangan menyerah. Mari kita mau terus semangat, mari kita mau terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pantang menyerah, jangan lesu.
Sebab Tuhan itu kekal, Dia akan memberikan kekuatan buat setiap kita yang sungguh-sungguh meminta pertolongan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat kepada setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa dengan kekuatan Tuhan itu kita mampu melewati semuanya. Mari terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa, saya mengajak setiap kita untuk menaikkan satu pujian. Hanya Engkau Tuhan yang membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau Tuhan yang membuatku dapat menjalani kehidupan ini. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Saya mengajak sekali lagi kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Ada janji Tuhan di sana yang akan memberikan semangat buat setiap kita. Ada janji Tuhan yang memberikan pengharapan buat setiap kita. Bagi setiap kita yang mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang kekal dan berdaulat di dalam kehidupan kami. Semangat itu tersedia buat setiap kita yang selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan semangat itu tersedia bagi setiap kita yang terus mau mengandalkan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan kekuatan daripada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan selama ini ya Tuhan, yang mungkin seringkali mendukakan hati Tuhan. Mungkin kami menjadi orang yang sombong, kami menjadi orang yang tamak, kami menjadi orang yang sesuka diri kami sendiri, menjadi orang yang tidak taat. Ampuni kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau belajar untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan selesai diberitakan, tapi kami percaya firman ini boleh menjadi rema buat setiap kami yang mendengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak yang kasih oleh Tuhan, kita telah menikmati firman Tuhan yang luar biasa melawat kita. Mari kita tidak akan menyerah. Mari kita terus akan tetap berjuang. Karena kita tahu kemerdekaan Indonesia bisa terwujud, bisa tercapai. Karena ada perjuangan dari para pahlawan yang tidak pernah menyerah. Mari hari ini dengan semangat kemerdekaan kita juga tidak mau menyerah dengan tantangan dan pergumulan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat menyertai engkau. Kasih Tuhan Yesus Kristus
dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan selalu ada dalam kehidupanmu, dalam aktivitasmu, dalam studimu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.